pelajaran, akan guru minta satu orang untuk pimpin doa. Ketua kelas pimpin doa, pimpin aja di situ ya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Pak Guru absen dulu ya. Iya Pak. Jabir, Azmi, Ferdiansa, Gugun. Habis semua ya pada hari ini ya. Iya Pak. Ada yang tahu tidak materi kita pada hari ini apa? Tidak. Kemarin bukannya Bapak sudah kasih tahu? Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen kelas. Hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen kelas. Anak-anak tahu tidak apa itu pengertian dari manajemen kelas? Tidak tahu ya. Tahu, Pak. Aturan kelas. Ah, siapa itu? Saya aturan kelas. Aturan kelas ya. Aturan kelas. Ini Bapak jelaskan lagi lebih detail ya. Iya Pak. Apa sih itu manajemen kelas? Jadi anak-anak, manajemen kelas itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur dan mengelola kelas. Agar bagaimana ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat terciptanya suasana kelas yang aman, kondusif, dan efektif dalam kegiatan pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan manajemen kelas. Dan dalam manajemen kelas ada yang namanya strategi manajemen kelas. Nah, di dalam strategi manajemen kelas ini, bagaimana seorang guru menerapkan cara untuk mengelola kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Ada beberapa poin. Ada yang tahu poin pertama? Nanti saya kasih hadiah. Jadi, ada yang tahu? Nanti Pak Guru kasih hadiah permen. Lollipop. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Poin pertama dalam strategi manajemen kelas, yang pertama itu menentukan aturan. Di dalam manajemen kelas ada yang namanya menentukan aturan. Ini merupakan salah satu strategi dalam mengelola kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan menentukan aturan ini? Jadi dalam hal ini guru dan siswa membuat sebuah aturan atau perjanjian yang dimana peraturan ini akan digunakan pada saat kegiatan pembelajaran dan akan ditaati dan dijalankan. Apabila ada siswa yang melanggar daripada aturan ini, akan mendapatkan sebuah hukuman atau denda. Jadi gimana anak? Paham sampai di sini? Paham Pak. Tapi paham? Paham. Azmi, gimana Azmi? Paham, Pak. Paham ya. Pintar-pintar semua anak-anak dari kelas 3 SD ini. Iya Pak. Yang kedua, ada yang tahu? Nanti saya kasih aja. Apa strategi manajemen kelas yang kedua? Ayo. Apa? Ada yang tahu yang kedua? Yang kedua itu ya, poin yang kedua itu adalah mengatur posisi duduk sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, misalnya pada hari ini kita melakukan sebuah pembelajaran yang berupa diskusi kelompokan. Jadi, guru harus mengatur posisi duduk itu harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran diskusi kelompok. Agar bagaimana ketika kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan
dengan lancar dan baik. Nah, poin yang terakhir, ada yang tahu? Mengatur suasana kelas. Mengatur suasana kelas. Kenapa? Nah, lebih tepatnya yang poin terakhir itu mengelola pembelajaran secara efektif. Ini poin mengelola pembelajaran secara efektif. Maksud daripada mengelola pembelajaran secara efektif ini, kan dalam kegiatan pembelajaran itu ada yang namanya estimasi waktu untuk pembukaannya beberapa menit, kegiatan intinya beberapa menit, dan untuk penutupnya beberapa menit. Jadi dalam hal ini guru harus bisa mengelola waktu yang diberikan itu sebaik mungkin agar bagaimana ketika pembelajaran berlangsung itu waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi seperti itu anak-anak ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini? Oh, kita semua kayaknya. Berarti kita paham semua ini. Udah paham semua ya? Minta tolong satu buat hapus papan. Satu orang. Oh ya, ayo Azmi. Nanti Bapak Guru kasih ribat. Terima kasih Azmi ya, sudah bantu Bapak untuk menghapus papan ini ya. Oke anak-anak, tadi Bapak Guru sudah menjelaskan ada salah satu dari keterangan kelas itu ada yang namanya aturan dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam aturan ini kita akan menyepakati apa saja yang akan kita taati dan kita jalankan. Kita buat secara bersama-sama aturannya ini. Ya. Ada yang mau usulkan aturannya itu? Tidak telat. Tidak telat. Oke. Nah, minimal telat itu berapa menit? 5 menit. 5 menit ya. Gimana sepakat? Gimana sepakat, David? Sepakat. Oke ya, berarti aturannya itu datang itu telatnya minimal 5 menit. Nah, terus aturan tambahan lagi. Nggak boleh makan di dalam kelas, Pak. Oke, nggak boleh makan di dalam kelas. Sama. Harus mengerjakan PR. Ya, mengerjakan bagi yang tidak mengerjakan PR akan mendapatkan denda. Dendanya apa ini? Kita sepakat. Suruh dari telinga. Oke, suruh bersih WC ya. Sepakat. Oke, sepakat ya. Nah, tadi kita sudah menyepakati dari beberapa aturan yang akan kita terapkan pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi, bagi yang melanggar daripada aturan ini akan mendapatkan sebuah sanksi atau hukuman. Nah, tadi sanksinya adalah membersihkan WC sekolah. Oke, anak-anak, tadi Pak Guru sudah menjelaskan sendiri daripada materi kita pada hari ini. Pak Guru mau ngetes apakah benar-benar kalian paham atau tidak apa yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Ya. Yang tahu tadi ada Pak Guru jelaskan pengertian dari manajemen kelas. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Jabil, Pak. Jabil. Jabil bisa? Benar, Pak. Ayo apa Jabil? Mengatur kelas. Ya benar. Tepuk tangan untuk Jabil. Ya tadi ada satu lagi anak-anak strategi dalam penerapan manajemen kelas. Satu saja, sebutkan satu saja. Yang bisa angkat tangan. Ayo yang perempuan. Masa mau kalah sama yang laki-laki yang depan? Oke, berani? Ya benar sekali, tepuk tangan untuk berani. Oke, baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, satu orang pimpin doa. Ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita